Sebelumnya, mari kita simak pengertian enzim berikut ini. Enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Komponen penyusun enzim juga terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim atau disebut protein dan gugus atau disebut non-protein. Pengertian dari metabolisme. Metabolisme dalam bahasa Yunani disebut metabol atau perubahan, adalah reaksi-reaksi kimia untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Proses metabolisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pengertian dari katabolisme sendiri yaitu reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Reaksi ini disebut dengan reaksi eksergonik. Dalam contoh adalah respirasi, yaitu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Pengertian dari anabolisme adalah reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Reaksi ini disebut dengan reaksi energonik. Dalam contoh, 6H2O plus 6CO2 menjadi C6H12O6 plus 6O2. Katabolisme terbagi menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, glikolisis dengan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif dengan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan melepas 2 CO2. Dan yang ketiga, siklus Krebs dengan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Dan yang terakhir, rantai transport elektron dengan menghasilkan 34 ATP. Yaitu respirasi anaerob atau biasa disebut dengan fermentasi yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu glikolisis yang menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP, dan transport elektron yang menghasilkan NAD+. Dan produk yang dihasilkan berupa fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme jika sumber energinya berasal dari cahaya disebut fotosintesis, sedangkan jika berasal dari zat kimia disebut kemosintesis. Ada dua tahapan fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang terdapat proses siklik dan non-siklik, sedangkan reaksi gelap terdapat fase fiksasi karbon dan reduksi dan regenerasi. Adapun untuk perbedaan anabolisme dan katabolisme dibedakan menjadi beberapa perbedaan, diantaranya yaitu katabolisme memecahkan senyawa yang kompleks, sedangkan anabolisme menggabungkan senyawa menjadi kompleks. Katabolisme menghasilkan energi, sedangkan anabolisme mengeluarkan energi. Selain itu, katabolisme menggunakan energi di dalam organ, sedangkan anabolisme memperbaiki organ. Lalu, katabolisme mengurai materi besar menjadi zat kecil, sedangkan anabolisme membuat zat lebih besar dari materi kecil. Untuk reaksi katabolisme terjadi reaksi hidrolisis, sedangkan anabolisme terjadi reaksi sintesis dehidrasi. Lalu dalam katabolisme juga terjadi reaksi oksidasi, sedangkan untuk anabolisme terjadi reaksi reduksi. Katabolisme membangun molekul sederhana, anabolisme membangun molekul kompleks. Lalu untuk yang terakhir, katabolisme merombak molekul kompleks, sedangkan anabolisme merombak molekul sederhana.